Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ziaul Haq. Kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman bagaimana seluk-beluk dunia terapi totok saraf ya. Perlu beberapa diperhatikan bagi seluruh calon seorang terapis ya. Bapak, Ibu, tuan-puan yang dirahmati Allah. Perlu yang dipersiapkan adalah pertama niat kita ya. Niat kita harus benar-benar lurus untuk membantu orang lain dan menolong sesama. Yang kedua adalah persiapkan diri kita baik keilmuan, teknik ataupun segala sarana prasarana yang membuat diri kita mumpuni menterapi orang. Ya, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kita juga komunikasi dengan pasien dalam bentuk diagnosa atau anamnesa. Nah, diagnosa fungsinya agar kita proses menterapinya tepat sasaran dan hasilnya pun maksimal. Oke. Maka dari itu, Bapak, Ibu, tuan, puan yang dirahmati Allah, kita harus benar-benar detail komunikasi yang nyaman agar pasien pun menjadi lebih aman dan lebih nyaman ya. Ada beberapa orang yang memang tidak bisa kita totok saraf ya, terutama bagi orang-orang yang mempunyai keluhan atau yang pernah mengalami operasi di bagian perut ya. Operasi di bagian perut seperti di sesar, operasi usus buntu, operasi hernia, itu adalah orang-orang yang memang tidak bisa kita totok saraf di bagian perut. Nah, gimana kalau seandainya kita totok saraf di bagian kakinya, bukan di bagian perut? Tentu saja itu boleh ya, yang memang berhubungan dengan saraf di bagian perut seperti lambung ya. Lambung kita ambil totok saraf di kaki bisa ya, usus bisa, jantung bisa di kaki juga ya, karena pusat titik saraf ada di dua bagian utama, yaitu di telapak tangan juga di telapak kaki ya. Kenapa kok orang-orang yang tidak bisa ditotok saraf? Salah satunya adalah orang-orang yang memang pernah dioperasi, karena memang mereka itu ada sesuatu perubahan di unsur tubuhnya, atau ada sisa-sisa bekas operasi itu membuat tubuh kita itu atau tubuh pasien itu menjadi rawan ya. Terutama kalau memang totok saraf itu ada penekanan, itu sangat-sangat berbahaya bagi orang-orang yang kena totok saraf ya. Ketika seperti di bagian perut itu kan totok sarafnya ada gesekan energi tubuh kita di bagian telunjuk kepada pasien ya, itu kadang-kadang ada sensasi atau sering membuat sensasi perih panas di dalam tubuh, khususnya di bagian perut pasien. Maka itu sangat berbahaya ya, khawatir akan menimbulkan efek yang tidak baik, maka itu dihindari ya. Cari di bagian yang lain saja, seperti di kaki, di paha, di betis, itu boleh seperti itu ya. Terus bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kita ini ketika proses berterapi jangan sampai kita ini kelelahan ya. Maka kita harus mempersiapkan diri, energinya ya. Nah, kondisi kita harus fit. Nah, karena kita akan berbagi kepada pasien yang mungkin pasien ini mempunyai energi negatif yang banyak. Nah, bisa jadi energi negatif ini pindah kepada kita. Maka kita pun harus dalam kondisi performa terbaik kita ya, agar kita pun terlindung, jangan sampai pasiennya sehat kita menjadi sakit. Nah, maka kita harus membuat diri kita fit ya. Kalaupun memang kita belum performa terbaik kita, tapi kita menurut kita pasien ini masih kita bisa tangani, maka kita boleh menanganinya. Itu tergantung diri Anda sendiri ya. Diri Anda menempatkan diri Anda kepada pasien masih bisa terkondisikan atau memang sudah tidak bisa terkondisikan ya. Kayak dari itu, selain kita harus siap fit, itu baik secara pikiran kita, mental kita, sedangkan rohani kita komunikasi dengan Tuhan kita atau dengan Allah ya, maka itu harus baik ya. Terus kondisi fisik kita itu harus baik dengan dua hal yang utama, nutrisi juga dengan yang utama adalah olahraga
Jangan sampai penterapis itu jarang olahraga, ototnya pun harus diolah ya, nutrisinya pun harus cukup, vitamin gitu kan, karbohidrat, protein itu harus dicukupi, karena kita akan berbagi energi, berbagi tenaga kepada pasien ya, terutama bagian energi-energi positif seperti itu. Terus bagaimana kita coba praktek ya, kita coba praktek, sudah kita mulai, nah insya Allah akan hasilnya baik ya. Nah kita niatnya lurus, bagaimana kalau seandainya ada sesuatu sedikit keuntungan ya secara material, maka kalau kita belum dalam suatu naungan lembaga, maka kita tidak boleh mematok harga, mentarif ya kan, bahasanya mentarif, karena ilmu ini, kemampuan ini adalah hadiah atau pemberian dari Yang Maha Kuasa ya. Kita fungsi kita menolong sesama, kalau di dalam hadis atau Al-Qur'annya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka dari itu kita niatkan Allah saling tolong menolong ya, saling tolong menolong. Maka kalau saya ada tindak balas atau balasan terbaik dari orang lain kepada kita, ya alhamdulillah, maka kita tidak perlu mentarifnya, agar kita pun menjaga keikhlasan kita seperti itu. Beda lagi kalau seandainya sudah dalam bentuk lembaga, kita profesional bekerja di suatu lembaga, atau kita membuat sebuah lembaga, maka lembaga artinya naungan rumah sehat kah, home care kah, gria kah, maka itu boleh kita standarkan agar memang lembaga atau perusahaan yang kita buat itu berjalan dengan baik dan efektif, itu boleh, karena memang bekerja sama-sama. Kalau secara individu, kalau dia sarankan tidak menarik harga, mudah-mudahan itu kan menjaga keikhlasan kita, menjaga kehusuan kita untuk menolong sesama. Praktek yang pertama adalah kepada keluarga kita sendiri ya, karena kita akan evaluasinya lebih mudah daripada kita langsung kepada orang lain. Keluarga terdekat kita, adik kakak kita, paman, ibu, bibi gitu kan, semuanya orang tua kita bisa kita menjadi uji coba atau coba praktek kepada keluarga kita, agar komplain pun tidak terlalu kasarnya tidak enak ya, menyakitkan. Nah, maka itu lebih baik kepada keluarga kita. Apabila dirasakan keluarga kita sudah baik, sudah nyaman, sudah tepat sasaran, boleh kita menginformasikan kepada kerabat-kerabat kita yang jauh, tetangga kita, agar manfaat yang kita berikan kepada orang lain lebih luas lagi ya. Itu contoh-contoh bagaimana kita mempraktekkan kepada keluarga kita, proses kita menterapi orang lain. Ilmu kita harus terus di-upgrade, jangan membatasi di dalam suatu guru. Kita boleh belajar di guru manapun agar diri kita lebih maju, lebih berkembang ya. Jangan menutup diri ya, ilmu itu luas, ilmu Allah itu sangat luas. Semuanya sifatnya netral, tergantung diri kita menempatkannya di mana ya. Kalau menempatkan diri kita selalu menjadi yang terbaik, tapi kita belum pernah upgrade, maka tetap pada dasarnya dia akan tertinggal ya. Itu saja ya tentang persiapan, pengalaman. Nah, terus yang terakhir, gimana kalau seandainya memang satu waktu kita menterapi orang lain, tapi kita tidak bisa memberikan sesuatu hal yang terbaik atau hasil yang terbaik, hasil yang positif bagi pasien. Jangan berkecil hati, karena pada dasarnya kita membantu ya, berikhtiar membantu, meringankan, syukur-syukur menyembuhkan beban rasa sakit di saudara, di tetangga, atau di pasien kita. Nah, maka kita tetap konsepnya keikhlasan agar diri kita memberikan yang terbaik. Kalau pada akhirnya si pasien ini sembuh, alhamdulillah. Kalau seandainya belum sembuh, maka bukan berarti kita ini tidak bisa mengobati, karena pada dasarnya bukan kita yang mengobati, Tuhan kita yang mengobati, Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi wasilah dengan terapi totok saraf. Jangan sampai salah paham, kita yang mengobati, khawatir ya, khawatir itu akan menjadi salah satu penyebab diri kita salah niat, salah tekad, akhirnya terjerumus kepada sesuatu yang kurang baik ya. Itu hal yang sangat penting ya. Jadi
persiapan kita harus matang ya. Bagi praktek kita kepada yang terdekat, jangan terlalu kita menarikkan tarifnya berapa gitu kan. Kalau seandainya memang tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan, atau sebaliknya ternyata ada sesuatu yang tidak kita inginkan kepada pasien yang kita coba praktek, maka kita terus belajar, kita komunikasi dengan pasien itu. Mohon maaf kalau memang kasarnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau mau praktek kepada pasien, mohon maaf, saya mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik, saya mohon maaf, saya masih belajar, harus banyak belajar lagi. Tetap intinya komunikasi yang terbaik kepada pasien ya. Oke, dari beberapa pemaparan yang saya sampaikan di pengalaman hidup saya tentang totok serap, mudah-mudahan menjadi hazanah bagi teman-teman, bapak, ibu, tuan, puan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini menjadi rasa percaya diri, niat yang lurus, persiapan yang matang ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.